adik-adik di rumah. Halo, salam jumpa lagi dengan Kakak Tasya. Selamat hari Minggu, adik-adik yang di rumah pada sehat-sehat kan? Ya, Kakak Tasya di hari ini juga pada sehat-sehat dan teman-teman pengasuh. Ya, semua bangkit berdiri, Kakak Tasya akan mengundang kita menyanyi lagu Hari-Hari Engkaulah Tetap Raja. Ayo semua bangkit berdiri, ayo semua bangkit berdiri, kita akan menyanyi lagu Hari-Hari Engkaulah Tetaplah Raja. 1, 2, 3. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang terbaik. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang terbaik. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Ya adik-adik, Kakak Tasya mengundang kita untuk berdoa. Ya, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, di hari ini kami anak-anak-Mu akan memulaikan ibadah kami, ibadah sekolah minggu, karena yang memberkati ibadah yang kami laksanakan di hari ini, mau jadi dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya yang memberkati firman-Mu ini bisa menjadi terang bagi kami dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari ini kita telah membaca mengenai Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Pada saat ini kakak mengambil topik mengenai tentang waktu, tetapi pada Efesus 5 ayat 17 ini menekankan pada perbuatan atau tingkah laku. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 sudah begitu jelas memaparkan bagaimana kita hidup, bagaimana kita mencari kehendak Tuhan, dan bagaimana kita berpola sebagai orang bijak, sebagai orang arif, bukan seperti orang bebal atau orang bodoh. Tetapi kakak ingin menekankan di sini adalah pada ayat-ayat 15 sampai 17 ini ada beberapa kata spesifik yang ditekankan oleh Rasul Paulus ketika menulis surat ini. Pada ayat 15, coba diperhatikan, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Kata sesama ini menjadi suatu penekanan, karena kata sesama ini berarti, sama artinya teliti, cermat, benar, jitu. Jadi perhatikanlah dengan jitu, perhatikanlah dengan benar, perhatikanlah dengan cermat. Apa yang harus diperhatikan? Tingkah laku, atau perbuatan, atau cara hidup. Jadi kata itu mengandung suatu penekanan, bukan sekedar perhatikan, tetapi harus seksama, harus cerdas, harus cermat, harus teliti. Dan jangan seperti orang bebal. Orang bebal artinya tidak cepat mengerti, malas tahu, atau tidak mau tahu sama sekali.
Ayat 16 ini ada lagi kata-kata yang jadi penekanan, yaitu pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena waktu-waktu ini adalah jahat. Kalau kita perhatikan dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, kata jahat itu mengandung makna buruk atau sangat jelek. Dan itu semua berpadanan dengan suatu tingkah laku atau perbuatan, yaitu perbuatan yang buruk atau perbuatan yang jahat. Jadi pada ayat 15 dan 16 dia mempunyai suatu paralel bahwa apa yang harus diperhatikan yaitu tingkah laku kita, cara hidup kita. Dan cara hidup kita harus benar, hidup kita harus jitu dan harus kita teliti, terus cermat, karena pada saat-saat ini, pada saat-saat hari-hari terakhir ini, kata-kata jahat sebagai tingkah laku orang-orang sekitar kita atau tingkah laku dunia saat ini sangat terlihat. Berita kiri kanan, adik-adik bisa nonton ya di TV atau dimanapun atau di koran. Orang kehilangan nyawa karena suatu kejahatan atau suatu perbuatan yang tidak baik. Jadi nyawa itu seperti atau kehidupan itu tidak menjadi seperti arti, tidak mempunyai arti lagi. Bencana alam juga di kiri kanan, tetapi pada saat ini ditekankan adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat. Nah, bagaimana dengan kita? Apa sebenarnya solusi dari kehidupan pada saat itu? Pada ayat 17, Rasul Paulus menekankan dengan ilham yang Roh Kudus ya, bahwa janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada kata-kata yang ditekankan di sini, yaitu usahakanlah. Kata usahakanlah itu berarti suatu pekerjaan. Karena kata usaha itu berarti suatu kegiatan dengan menyerahkan tenaga, pikiran, dan badan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud tertentu. Berarti adik-adik bisa ambil kesimpulan bahwa kehidupan kita dan hasil apa yang kita lakukan dari cara hidup kita semuanya tergantung dari apa yang telah kita pikirkan atau kita tuju atau kita cari. Kata perhatikan telah dibuat, perhatikan dengan sesama telah dinyatakan di pertama. Dan kata usahakanlah mengerti kehendak Tuhan ditekankan pada ayat terakhir. Jadi perhatikanlah dan usahakanlah. Perhatikanlah dengan sesama dan usahakanlah. Hiduplah dengan penuh hikmat di dunia yang tidak serba pasti ini. Kolose 4 ayat 5 berkata, hidup penuh hikmat dan pergunakan waktu yang ada. Pengkhotbah ayat 3 ayat 11 menyatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amsal 1, adik-adik pernah ingat? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang bodoh meminta hikmat pendidikan. Nah, selamat berkarya, gunakan waktu yang ada, perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan cermat bagaimana cara kita hidup, dan usahakanlah kita mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Mari adik-adik kita ada di dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah sahabat kami anak-anak. Kami percaya bahwa kegiatan kami di hari ini dalam sekolah minggu, Engkau memberkati. Sebagai anak-anak kami datang mendoakan seluruh kehidupan orang tua kami dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan sayang, Tuhan jaga, Tuhan memberkati orang tua kami. Biarlah mereka tetap menjadi pendamping yang terbaik dalam mendidik, mendewasakan, membina kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan dan pengenalan Tuhan. Bapa yang kekal kudus, sahabat kami anak-anak, kami berdoa bagi kami semua dalam setiap tumbuh kembang kami. Baik kami dari jenjang indria sampai pada kami di dalam jenjang remaja. Tuhan memberkati kami dalam segala pendidikan, tumbuh kembang kami, bahkan setiap proses yang boleh kami jalani. Jadikan kami anak-anak yang tumbuh di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Anak-anak yang patuh dengar-dengaran kepada orang tua, menghargai setiap jeri lelah orang tua. Pelihara kami di dalam pendidikan yang boleh kami jalani. Dimanapun kami ada, biarlah Tuhan, dalam kasih dan kemurahan-Mu Engkau bentuk kami menjadi anak-anak yang terbaik. Jauhkan daripada kami semua sakit, penyakit, sampai pada bayang-bayang maut. Lalu biarlah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan,
Tuhan jaga, Tuhan sayangi kami anak-anak. Kami berdoa bagi para pengasuh dengan segala program-program mereka. Tuhan memberkati segala pelayanan mereka. Jadikan kakak pengasuh kami pribadi yang baik untuk senantiasa mendidik, mendewasakan kami di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Bapa yang kekal, kudus, kami berdoa pun bagi pelayanan firman Tuhan. Kami berdoa pun bagi setiap para pelayan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan pun ada bagi mereka dalam segala hari-hari hidup mereka. Bapa, terima kasih. Dengan setiap kondisi yang ada, Tuhan boleh memberikan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mempertaruhkan segala kondisi terkait dengan pandemi COVID-19. Tuhan jaga, Tuhan sertai kami anak-anak. Dan biarlah kami selalu patuh pada protokol kesehatan. Walaupun kami beribadah di rumah, tetapi biarlah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, kami tetap tumbuh di dalam apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, ini doa dan sembahyang kami akan menjalani kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan tetap menjadi sahabat yang terbaik bagi kami anak-anak. Lalu ini Bapa, doa dan sembahyang kami. Dalam nama Yesus Kristus, sobat kami anak-anak kami berdoa. Amin. Adik-adik pada semangat kan? Ayo semua bangkit berdiri. Kakak Tasya mengundang kita untuk menyanyi lagu Senang-senang Memuji Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri, ayo. Yang di rumah, ayo semua bangkit berdiri. Jangan malas-malas untuk kita memuji Tuhan. Ya, kita akan menyanyi lagu Senang-senang Memuji Tuhan. 1, 2, 3. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hoi, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Jangan lalu, jangan malas, puji Tuhan bersemani puji, lompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hoi, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Jangan lalu, jangan malas, puji Tuhan bersemani puji, lompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai dan Kakak Tasya dan teman-teman pengasuh mau bilang bahwa yang pertama kita harus meluangkan waktu kita untuk beribadah. Ingat bahwa waktu yang kita pakai itu adalah emas, jadi kita harus meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus bagaimana setia kepada Tuhan untuk hidup-hidup kita tiap hari bahagia. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.